Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari jurusan Kemaritiman, Prodi KPNKC, NIT 19624-058. Saya akan mempresentasikan tentang kepribadian. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu tingkah laku yang ditempatkan ke lingkungan sosial mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Kedua, sifat dan karakteristik yang relatif permanen dan memberikan konsistensi maupun individualitas pada perilaku manusia. Dan yang ketiga, sesuatu yang bersifat permanen, menuntut, mengarahkan, dan mengorganisir aktivitas manusia. Beberapa istilah dari kepribadian yaitu kepribadian, sifat, kebiasaan, karakter, temperamen, dan ciri. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian yaitu keseluruhan cara individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain atau sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Kedua, trait atau sifat yaitu ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri seperti pembawaan, minat, konstitusi, tubuh, dan cenderung bersifat tetap. Ciri yaitu mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang terbatas. Kebiasaan yaitu respon yang sama cenderung berulang pada stimulus yang sama. Adapun watak yaitu kondisi jiwa yang tetap yang tercermin dalam kemauan dan perbuatannya. Temperamental yaitu gejala karakteristik dari sifat emosi individu. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan trauma berasal dari keturunan. Ada sikap yaitu tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun ciri-ciri kepribadian yaitu bersifat umum, bersifat khas, berjangka waktu lama, bersifat kesatuan, dan berfungsi baik atau buruk. Adapun faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu faktor intrinsik, sikap, bakat, kemampuan, minat, efektif, kebutuhan, motivasi. Dan adapun ekstrinsik yaitu sosialisasi, budaya, belajar, pengalaman, dan introspeksi. Adapun hakikat teori kepribadian yaitu kepribadian bersifat dinamis, artinya bisa berubah dan berkembang membentuk suatu sikap dan tindakan tertentu. Perubahan sesuai dengan waktu dan pengalaman yang dilalui. Contohnya seperti seseorang pelin-pelan menjadi seorang yang teguh pendirian. Ia belajar bahwa bersikap pelin-pelan membuat kesulitan dalam hidup sehingga ia mengubah sikap. Mengapa banyak teori dan kadang sangat berbeda? Yang pertama, sifat dasar teori memungkinkan teoritikus berspekulasi dari sudut pandang tertentu. Yang B, sudut pandang harus berdasarkan fakta yang objektif, namun pengolahan data dan interpretasi adalah hak pribadi. C, banyak hal yang membedakan interpretasi mengingat latar belakang penemuan, masa kecil, falsafah hidup, hubungan interpersonal, dan paradigma setiap teoritikus berbeda. D, kejiwaan biografi menjadi penting dalam pembahasan teori kepribadian. E, ingat sains sebagai proses dan sains sebagai produk. Adapun kepribadian yang sehat, yang pertama menilai diri sendiri dari situasi secara realistis. Yang kedua, menerima tanggung jawab. Yang ketiga dapat mengontrol emosi. Mandiri, berorientasi tujuan, berorientasi keluar. Penerimaan sosial,
dan falsafah hidup yang berasal dari keyakinan. Kepribadian yang tidak sehat seperti mudah marah, khawatir, merasa tertekan, ketidakmampuan untuk menghindari diri dari perilaku menyimpang, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik, kurang memiliki rasa tanggung jawab, dan pesimis menghadapi kehidupan. Maka itu, menjadi diri sendiri itu akan membebaskan kita dari berbagai macam penyakit mental maupun penyakit penyimpangan terhadap orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.